Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas ya, di mana pekan ini mulai banyak ya isu yang beredar, bahkan perang yang terjadi di Yaman ya. Nah, sektor apa yang terdampak? Apakah hanya oil? Kalau saya melihat ada dua sektor yang bisa menjadi durian runtuh lah dari efek perang yang ada di Yaman. Nah, sektor apa aja dan perusahaannya apa aja akan saya bahas di video kali ini. Oke, check this out. Oke, saya take video ini tanggal 17 Januari 2024. Kemungkinan akan rilis malam atau besok ya videonya. Dan seminggu ini ya bisa dikatakan ada perang yang terjadi di Yaman ya, serangan di Yaman yang membuat ada yang mengatakan harga oilnya akan naik, terus tarif dari kargo itu akan naik karena ini terjadi di Yaman yang merupakan daerah Timur Tengah yang bisa dikatakan menjadi pasar atau kayanya minyak di sana. Nah, kalau kita cek sendiri ya di tradingview.com, nah ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa cek dan ini free, bebas. Ada dua oil yang bisa berpengaruh yaitu Brent dan juga WTI ya. Kalau Brent sendiri ini oil yang sering diperjualbelikan di Eropa. Kalau WTI ini lebih ke Amerika Serikat gitu. Nah, yang membedakan itu brand ini kalau nggak salah kadar sulfurnya lebih tinggi dibandingkan WTI gitu. Nah, pertanyaannya kan apa yang dipakai? Semuanya dipakai. Yang membedakan yaitu tadi nilai sulfurnya dan juga harganya. Udah, itu aja, that's it. Nah, kalau kita lihat puncak dari harga brand sendiri ya, itu kalau kita ukur sejak 2017 tertinggi itu di 2022 kemarin. Sempat ke 130-an something per barelnya. Ini harga berdasarkan weekly-nya. Nah, sedangkan WTI kita lihat, nah ini pun juga sama 120 something lah ya. Ini juga sama di Maret 2022 setelah Covid 2020 harga komoditi semuanya anjlok. Bahkan oil kalau nggak salah sempat negatif ya. Bahkan Bapak Ibu teman-teman kalau waktu Covid membeli oil, jangankan membayar ya Bapak Ibu dikasih duit ya karena pasokan supply-nya banyak sedangkan demand-nya itu nggak ada waktu Covid kemarin. That's why setelah recovery kondisinya oke, harga-harga komoditi pada naik, coal, terus oil, dan puncaknya di 2022 ini. WTI di 120 something dan Brent di 130 something tadi. Nah, kalau kita lihat secara weekly, harga dari WTI sendiri aslinya ini di harga 70-an ya. 70 dolar per barel ya, masih di angka segitu. Kalau secara teknikal harganya itu bisa anjlok, bahkan harganya bisa anjlok jikalau turun jebol di bawah 67 dolar per barelnya untuk WTI ya. Untuk WTI dan kemarin waktu Ukraina Rusia juga bentrok ya, orang beranggapan ya kemungkinan harganya bisa ke 100, tapi ujung-ujungnya masih stuck di sini aja. Dan ini pun juga sama ya, ada perang, aslinya harganya tidak se-wow itu ya di minggu ini. Minggu ini harga oil sendiri untuk WTI itu terkoreksi atau turun 0,71%. Kalau kemarin, minggu kemarin naik 1,46, terus awal tahun naik 2,95 gitu. Jadi awal 2024 ini bisa dikatakan harga WTI sendiri berjalan di range 70 sampai 75 dolar lah. Dan itu masih kondisi yang biasa saja, masih so-so lah yang menurut saya. Nggak dibilang naik tinggi, nggak dibilang turun anjlok dalam efek dari uh, perang Ukraina Rusia dan juga efek yaitu tadi uh, serangan yang dilakukan di Yaman itu. Nah, masih so-so, masih segini-segini aja. Masih seperti ini dan saya melihat ya akan segini aja sampai kapan? Sampai mungkin tahun politik ini selesai ya. Tidak hanya Indonesia, beberapa negara juga sedang melakukan eh, pemilu juga. Jadi semuanya masih wait and see. Dan jikalau hal ini terjadi ya, serangan ini terjadi setelah nanti pemilu selesai, nah itu geopolitiknya akan makin memanas ya. Bukan tidak mungkin di atas 80 lagi nih WTI ya khususnya ya WTI. Nah ini bahkan kalau di compare, oh ini dari CNBC Indonesia.com,
minyak dunia, WTI dan Brent ya. Seperti ini pergerakannya ya masih aslinya so-so aja ya, nggak terlalu tinggi juga ya naiknya. 2023 Oktober bahkan sempat di angka hampir 190-an untuk WTI dan Brent sendiri. Nah, efeknya kemana sih? Kalau ini, efeknya nanti kalau saya melihat itu di perusahaan-perusahaan oil ya. Contoh Raja. Raja case statistiknya labanya 2022 itu sudah sangatlah oke. 2023 ini makin gila dan bukan tidak mungkin nanti 2024 makin powerful lagi ya. Tuh Raja, lalu Pegas ya, perusahaan gas negara harusnya ini pun juga dapat durian runtuh ya. Pegas, tapi ini 2023 mereka baratnya sangatlah koreksi dalam ya di kuartal keduanya. Medco Energy ya, dan satu lagi yaitu Akra. Ini saham-saham oilnya. Nah, kalau kita lihat ya secara technical analisisnya, Akra ini kondisinya menarik. Bahkan kalau hari ini turun di dekat 15.50 silakan pick up. Lalu Medco pun juga sama, sudah mulai rebound dari bottomingnya. Bottomingnya berada di awal Desember 900-an. Terus apalagi tadi ya gas. Perusahaan gas negara ini juga menarik jikalau dia breakout dari ini garis kotak warna merah 1160 1150 itu possible banget buat ke garis putih putus-putus tuh Pegas. Nah, satu sektor lagi yang bisa menjadi kena efek ya dengan serangan yang ada di Yaman yaitu adalah ini transportasi lah ya. Khususnya untuk yang berada di kapal lah. Kapal. Nah, ini menunjukkan bahwa Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia GPEI Pak Beni Sutrisno mengatakan konflik Laut Merah terdapat distribusi barang. Dampaknya akan berefek ke cost-nya, ongkos logistiknya akan naik 14%. Nah, ini pasti akan menjadi hal yang sangatlah positif ya. Nah, ini dijelaskan bahwa ekspor kita ke Eropa, ke negara-negara Mediterranean itu ada perlambatan, mulai butuh kesamaan waktu 10 sampai 14 hari. Dan ya karena makin ya memanas lah ya ibaratnya kapal-kapal pada lewat daerah itu ya membuat terlambat, terus juga mereka akan lebih aware dengan keamanan. That's why adanya kenaikan itu make sense ya. 14% dengan kenaikan ini bukan tidak mungkin salah satu saham yang kena dampak positif itu SMDR, Samudra Indonesia. Samudra Indonesia labanya 2022 ini luar biasa ya. 3,3 triliun. 2023 sangatlah turun dalam dan bukan tidak mungkin dengan konflik seperti ini ya, konflik seperti ini kan nggak langsung berhenti dah kita konflik dah damai, nggak bisa kayak gitu ya. Ada proses diplomatik dan lain-lain dan itu butuh waktu yang lama. Nah, saya melihat nantinya akan memanas setelah pemilu selesai. Dan kalau hal itu terjadi, ya kemungkinan tarif naik 14% akan bertahan sampai 2024. Efeknya ya labanya akan naik ya untuk SMDR. Lalu kalau saya lihat ya Temas ini akan pun kena efek. Lalu ada Winds Offshore Marine ini juga kena ya. Kalau ini dua bahkan dengan oilnya sendiri. Winds ini kena juga efek. 2023 mereka turun around. Terus 2024 mungkin ini akan makin cemerlang ya untuk Winds-nya sendiri. Dan komunitas lainnya lagi. Nah, kalau secara chart kita lihat ya, Temas aslinya kemarin kalau nggak salah kita bahas ya. Kita bahas di video kemarin. Bentar. Temas lalu SMDR. Nah, ini juga so far so good ya. Hampir mirip chart-chartnya. Lalu Winds ya kita cek. Winds juga sama. Nah, ini menarik saham-sahamnya itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya share dengan adanya konflik yang ada di Yaman, ini efeknya tidak ada di oil yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan yaitu kena dampaknya ke yang lain juga. Tuh yaitu sektor ya transportasi khususnya kapal ya. Kapal yang mungkin ada di Winds
di SMDR, Temas dan kawan-kawan. Nah, itu bisa dicek lagi nanti buat apakah menarik secara teknikalnya. Secara harga wajarnya, secara fundamentalnya ada yang menarik, ada yang enggak. Nah, itu bisa dihitung lagi dan bisa dipilih-pilih. Mungkin itu yang bisa saya share, dan mungkin harga oil ya tadi ya dengan kondisi seperti ini ya mungkin akan stuck di sini ya 60-an sampai 70 80 lah. Mentok 80. Kemungkinan akan naik di atas 80-an jikalau nanti pemilunya udah selesai. Karena semua negara pasti akan menunggu pemilu ini selesai. Enggak hanya di Indonesia ya, semuanya ya. Ada beberapa negara yang kemungkinan akan kena efek juga dengan dengan tahun pemilu ini. Ada Rusia, ada Amerika dan yang lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu teman-teman sehat selalu. Bye bye.